Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami bakal bahas mengenai batasan spesies dalam evolusi yang bakal dijelasin oleh aku Faradila Putri NPM 2013-024-048. Aku Nurul Afifah Lutfiani 2013-024-028. Aku Anissa Febrianti dengan NPM 2013-024-036. Oke, kita next aja ya ke materinya, oke? Jadi, pengertian spesies dan evolusi itu menurut ahli biologi Ernest Mayr pada tahun 1942, spesies itu merupakan kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini di alam dan menghasilkan keturunan yang variabelnya tuh hidup dan fertil, tapi tidak menghasilkan keturunan yang variabel dan fertilnya dengan anggota dari kelompok lain. Jadi secara sempitnya itu evolusi dapat didefinisikan sebagai perubahan komposisi genetika suatu populasi dan generasi ke generasi lainnya. Jadi bukti-bukti evolusi itu udah ditemukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu menunjukkan dan memverifikasi adanya evolusi dan memberikan banyak informasi mengenai proses alami tentang varietas keberagaman hidup yang ditunjukkan oleh fosil. Rekaman fosil ini hanya memberikan informasi yang sedikit dan terpotong-potong mengenai evolusinya. Dan adanya fosil-fosil berupa bagian-bagian tubuh keras seperti cangkang, tulang, gigi, dan jejak-jejak organisme yang bertubuh lunak lainnya itu. Jadi yang pertama tuh ada bukti dari biologi perbandingan biokimia. Itu bukti dari genetikanya itu ada hipotesis dari Darwin mengenai keturunan yang sama dengan hipotesis keturunan yang sama benar, maka spesies dengan nenek moyang yang sama akan mewariskan urutan DNA yang sama. Dengan buktinya itu rekonstruksi filogenetik melalui studi biokimia dan morfologi dengan dilakukannya menggunakan urutan protein yang tersusun secara lambat atau genom mitokondria yang dimiliki bersama oleh organisme eukariotik untuk merekonstruksi banyak sejarah evolusi organisme modern gitu. Organisasi biokimia universal dari pola variasi molekulernya itu menemukan bahwa semua organisme memiliki dasar proses biokimia yang sama dengan informasi genetika yang dikode sebagai asam nukleat yang ditranskripsi menjadi RNA lalu ditranslasi menjadi protein oleh ribosom yang sangat konservasi. Contohnya itu ada rancangan tubuh vertebrata yang tidak asing dengan strukturnya dikontrol oleh famili gen homobux, itu biasanya disebut gen Hox gitu. Urutan DNA-nya itu perbandingan urutan DNA dikelompokkan berdasarkan kemiripan urutan dan pohon filogenetik hasil dari kongruen dengan taksonomi tradisional digunakan untuk memperkuat dan mengkoreksi klasifikasi dari taksonominya. Terus ada retrovirus endogen. Itu ada urutan sisa pada genom yang tertinggal dari infeksi virus di masa lalu dalam organisme selalu diteruskan ke generasi selanjutnya dari organisme yang udah terinfeksi itu. Yaitu selanjutnya ada protein. Protein itu protein vital seperti ribosom, DNA polimerase, dan RNA polimerase itu ditemukan pada semua bakteri primitif hingga mamalia yang paling kompleks sekalipun dengan kemiripan DNA, RNA, dan asam amino serta lipid dua lapis yang menghasilkan pohon hubungan yang mirip dengan semua organisme. Ada pseudogen, itu DNA ekstrak pada genom yang tidak ditranskripsi menjadi RNA untuk mensintesis protein yang dihasilkan saat gen pengkode itu mengakumulasikan nutrisi mencegahnya untuk ditranskripsi yang membuatnya itu non-fungsional. Itu ada contohnya tuh pada retrovirus endogen pada kucing. Jadi retrovirus endogen pada kucing itu ada kucing yang menjadi salah satu contoh dari urutan filogennya itu pada keturunan yang sama dengan pohon filogenetik yang standar bagi filamen memiliki kucing berukuran kecil seperti Felis chaus, Felis silvertis, itu Felis nigripes dan Felis catus itu yang bercabang dari kucing besar seperti subfamili yang lainnya yang karnivora lainnya gitu. Ada juga bukti anatomi perbandingan untuk membuktikannya tuh. Ada bukti anatomi perbandingan tuh kelompok hewan dan tanaman menunjukkan bahwa beberapa fitur strukturalnya itu menunjukkan struktural tertentu yang sangat mirip gitu. Ada aktivisme itu throwback evolusi dengan muncul kembali sifat-sifat yang sudah hilang terjadi karena gen-gen untuk fitur fenotipnya yang yang sering kali terpreservasi dalam DNA itu muncul lagi gitu. Contohnya tuh kayak ekstra jari pada ugulata yang tak menyentuh tanah, terus tuh gigi ayam gitu. Terus ada juga biologi pengembangan evolusi dan perkembangan embrionik. Itu biologi
evolusi adalah bidang biologi yang membandingkan proses pengembangan berbagai macam organisme untuk menentukan hubungan nenek moyang antar spesies. Gen Hooks yang hampir universal dalam organisme itu menunjukkan asal-usul dari nenek moyang bersama-sama. Contohnya itu ada katak darat dan salamander itu melewati masa larva di dalam telur. Terus itu ada hierarki saran dan klasifikasi yang berdasarkan karakteristik dari variasi yang sama, organisme yang berkerabat erat dapat ditemukan dalam satu kelompok dengan beberapa genom dapat dikelompokkan menjadi satu famili, beberapa famili bisa menjadi satu order dan seterusnya gitu. Terus itu ada struktur vestigal, itu organ vestigal dengan fungsional pada spesies nenek moyang namun sekarang menjadi tak fungsional atau berganti fungsi gitu. Contohnya tuh sayap burung yang tak dapat terbang seperti burung unta, penguin gitu. Kalau burung unta itu digunakan untuk ritual kawinnya. Kalau ada juga pada halter pada diptera itu untuk membantu keseimbangan serangga saat terbang. Terus tuh ada contohnya tuh kayak struktur belakang paus dengan memiliki bagian belakang yang tereduksi ke dalam seperti pelvis dan kaki belakang dengan gen yang mengkode untuk ekstremitas panjang menyebabkan perkembangan kaki miniatur pada paus modern. Terus tuh ada juga bukti dari paleontologi, itu rekaman fosilnya itu sekelompok organisme tertentu berevolusi dengan cara mengatur rekam fosilnya secara kronologis dengan ditemukannya fosil pada batuan sedimen. Pada batuan sedimen itu terdapat lapisan yang mengandung fosil yang tipikal untuk periode waktu tertentu. Untuk pembentukannya melalui rekam fosil tersebut banyak spesies yang tampak pada awalnya tingkat stratigrafisnya tak tampak pada level selanjutnya. Jadi itu untuk menentukan waktu atau umur dari fosil tersebut kalau dia ada di batu sedimen gitu. Jadi ada contohnya juga nih. Contohnya itu ada pada evolusi kuda yang dimulai dengan Hypracotherium atau yang bisa disebut dengan Euhips. Itu hewan kecil yang hidup di Amerika Utara pada 54,7 tahun yang lalu menyebar ke seluruh Eropa dan Asia, dan itu dapat dilihat dari sisa fosilnya itu berbeda dari kuda modern zaman sekarang tuh ada 3 hal yang berbeda. Ukuran yang lebih kecil itu dia dulu seukuran rubah gitu kudanya, terus agar dapat berlari gitu ya untuk beradaptasinya. Terus ada anggota badan itu lebih dan kakinya itu lebih ramping memanjang sehingga jari-jari hamper vertikalnya tuh dengan 4 digit kaki dan 3 digit pada kaki belakang serta gigi taring kecilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anissa Febrianti. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah teman-teman, setelah memahami pengertian spesies dan juga evolusi dari yang sudah dijelaskan Saudari Farah, serta beberapa buktinya yaitu dari fisiologi perbandingan biokimianya, yang kedua adaptasi perbandingannya, yang ketiga itu secara paleontologinya. Nah, di sini saya akan mulai melanjutkan penjelasan bukti dari distribusi geografisnya. Nah, di sini ada distribusi kontinental. Nah, distribusi kontinental ini organisme beradaptasi dengan lingkungan dengan asumsi bahwa spesies yang sama akan dijumpai pada habitat yang sama seperti di Afrika dan Amerika Selatan. Tetapi hal tersebut tidak terjadi. Contohnya, di Afrika memiliki monyet dunia lama, yaitu Afro-Eurasia, gajah, macan tutul, jerapah, dan juga rangkong. Nah, pada Amerika Selatan ini memiliki monyet dunia baru, puma, jaguar, kukang, ilma, dan taucan. Nah, gurun di Amerika Utara dan Selatan memiliki kaktus asli, tapi gurun di Afrika, Asia, dan Australia memiliki Euphorbiaceae asli yang berair dan mirip kaktus namun berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu geografi pulau. Nah, geografi pulau ini merupakan contohnya pulau kontinental, contohnya Jepang, Britania Raya yang pernah menjadi bagian dari benua. Nah, pulau oseanik contohnya Kepulauan Hawaii dan Kepulauan Galapagos yang terbentuk di laut dan tak pernah menjadi bagian dari benua. Kepulauan oseanik tidak memiliki mamalia darat asli, amfibia ataupun ikan. Nah, jadi di kepulauan oseanik ini dia tidak pernah menjadi bagian dari benua, terbentuk langsung di laut dan juga tidak memiliki mamalia darat asli, amfibia ataupun ikan air tawar. Nah, yang selanjutnya yaitu endemisme. Banyak spesies yang dijumpai di pulau tertentu, contohnya spesies endemik di Kepulauan Galapagos dengan yang hidup di Amerika Selatan. Atau binatang endemik ya, biasa kita sebutnya bisa juga. Nah, binatang endemik ini dia emang binatang asli di daerahnya. Contohnya mungkin di Indonesia seperti komodo yang memang aslinya habitatnya di Merauke sana. Kemudian yang selanjutnya ada radiasi adaptif. Pulau-pulau oseanik sering dihuni oleh kluster spesies. Kluster spesies yang berkerabat erat yang mengisi niche ekologi yang bervariasi seperti burung finch di Galapagos.
Yang contoh spesifiknya yaitu distribusi Marsupialia dengan ditemukannya fosil Marsupialia berusia 80 juta tahun di Amerika Utara. Ditemukan fosil Marsupialia berusia 40 juta tahun di Amerika Selatan, hingga Marsupialia mendominasi sekitar 30 juta tahun lalu. Dengan begitu, ilmuwan memprediksi Marsupialia bermigrasi dari Amerika Selatan melintasi Antartika menuju Australia antara 40 dan 30 juta tahun lalu. Nah, jadi berbeda dengan yang endemik tadi yang menetap di habitatnya, di sini di dalam contoh spesifiknya ini radiasi adaptif ini dia bisa melakukan migrasi, tidak seperti binatang endemik yang emang di habitat aslinya harus di situ. Nah, yang selanjutnya atau yang kelima yaitu bukti dari observasi terhadap seleksi alam. Nah, kita sejauh ini pasti sering mendengar kata seleksi alam seperti itu ya. Nah, seleksi alam serupa dengan keturunan yang sama karena terjadi dalam waktu yang lama. Dan tekanan seleksi menyebabkan terjadinya keanekaragaman kehidupan. Contohnya, eksperimen evolusi jangka panjang Escherichia coli. Evolusi eksperimental menggunakan eksperimen terkontrol untuk menguji hipotesis dan teori evolusi. William Dallinger 1880 melakukan eksperimen dengan memanaskan mikroba untuk menghasilkan perubahan adaptif secara paksa. Eksperimen evolusi jangka panjang Escherichia coli ini menunjukkan adaptasi seperti evolusi atau strain Escherichia coli yang dapat tumbuh di media tumbuhan asam satrat. Nah, jadi bukti dari observasi terhadap seleksi alam ini sudah dibuktikan oleh William Dallinger. Keenam, ada bukti observasi terhadap spesiasi. Nah, spesiasi adalah proses evolusi munculnya spesies biologi yang baru dengan dikelompokkan berbagai bentuk. Contohnya pada black cap yang hidup di Jerman akan terbang ke arah selatan menuju Spanyol, dan ada yang terbang ke arah utara menuju Inggris Raya selama musim dingin, dan akan terjadi pemisahan genetika kedua populasi tersebut dengan mengurutkan DNA. Nah, jadi pada black cap ini ada yang menujunya ke arah yang berbeda, ada yang menuju arah Spanyol dan juga menuju Britania Raya. Nah, dari perbedaan tujuan tersebut akan terjadi pemisahan genetika kedua populasi dengan mengurutkan DNA mereka. Nah, yang ketujuh yaitu bukti dari seleksi artifisial. Nah, seleksi artifisial ini memperlihatkan keanekaragaman yang terjadi pada organisme yang bermoyang sama, namun relatif baru dengan satu organisme dikawinkan secara selektif pada tiap generasi, sehingga organisme dengan ciri-ciri diinginkan saja yang diproduksi. Jadi, artifisial ini memperlihatkan keanekaragaman yang terjadi. Namun kalau akan terjadi perkawinan itu hanya ciri-ciri yang diinginkan saja yang diproduksi, seperti itu. Bisa ditangkap ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 yaitu bukti dari komputasi dan interaksi matematis. Nah, biologi evolusi komputasi memungkinkan untuk menelusuri evolusi dari banyak organisme dengan cara mengukur perubahan DNA tanpa anatomi fisik atau observasi fisiologis dengan melakukan perbandingan terhadap seluruh genom dan penelitian terhadap kejadian evolusi yang lebih kompleks seperti duplikasi gen, transfer gen horizontal. Nah, seperti itu bukti dari komputasi dan literasi matematisnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada batasan spesies dalam evolusi. Nah, dalam biologi ini, spesies adalah salah satu unit dasar klasifikasi biologi dan suatu kategori taksonomik. Spesies ini sering didefinisikan sebagai kelompok organisme yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan fertil. Walau pada banyak kasus definisi ini, spesies ini sebenarnya masih menjadi perbincangan seperti itu karena spesies juga ada banyak jenisnya. Jenis pengertiannya berdasarkan tergantung peneliti itu menjelaskan. Nah, seperti kemiripan DNA, morfologi, atau niche ekologi. Adanya sifat-sifat adaptasi lokal tertentu bisa membagi spesies lagi menjadi subspesies. Nama-nama yang umumnya dipakai untuk takson, hewan, dan tanaman kadang berkorespons dengan spesies. Misalnya singa, walrus, dan pohon kamper yang masing-masing menunjukkan spesies. Pada kasus lain, nama umum tidak menunjukkan ke spesies. Misalnya rusa atau deer menunjukkan ke suatu familia yang terdiri dari 34 spesies. Nah, jadi ada yang memang namanya itu langsung menunjuk kepada spesies, seperti singa, walrus, dan juga pohon kamper tadi. Namun, ada juga contohnya rusa yang tidak menunjuk kepada spesiesnya, namun ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu familia. Nah, familia itu yang terdiri dari 34 spesies. Kemudian, spesies dapat dihipotesiskan berasal dari satu nenek moyang, dikelompokkan menjadi satu genus berdasarkan kemiripan. Makanya ya, kalau nama ilmiah itu pasti awalannya itu selalu yang huruf besar itu ya, huruf awalnya, kemudian selanjutnya huruf kecil ditulis miring, atau kalau diketikkan miring, kalau ditulis itu di garis bawahi. Nah, yang nama pertama itu merupakan genus namanya. Nah, yang selanjutnya merupakan spesies. Nah, semua spesies diberi nama yang terdiri dari dua bagian sehingga disebut nama binomial. Bi artinya dua, nomial artinya adalah nama.
Nah, di sini ada hierarki klasifikasi dari 8 kategori takson utama. Mulai dari kehidupan, domain, kingdom, phylum, kelas, order, familia, genus, spesies. Nah, semakin ke bawah akan semakin menemukan banyak keragamannya. Semakin urutannya ke bawah maksudnya. Nah, yang pertama, dari bagian nama binomial adalah nama genus, yakni genus dari spesies yang bersangkutan. Seperti contohnya Solanum lycopersicum. Nah, Solanum itu nama genusnya. Spesiesnya apa? Dari Lycopersicum, seperti itu. Nah, bagian kedua adalah nama spesifik. Hanya digunakan dalam zoologi, bukan pada botani. Untuk bagian kedua nama binomial atau penunjuk spesies. Nah, yang selanjutnya ada penempatan nama genus. Nama genus. Nah, ketika suatu spesies dinamai, ia ditempatkan dalam suatu genus. Secara ilmiah dapat dianggap sebagai suatu hipotesis bahwa spesies lebih berkerabat erat dengan spesies lain dalam satu genus ketimbang dari genus lain. Nah, spesies dan genus biasanya didefinisikan sebagai bagian dari hierarki taksonomik yang lebih besar. Nah, dalam tata nama zoologi, bagian kedua dari nama dapat disebut nama spesifik atau epitet spesifik. Misalnya, serigala abu-abu masuk ke spesies Canis lupus. Nah, nama genusnya itu Canis. Nah, nama spesifik atau sekaligus nama epitet spesifiknya itu lupus. Nah, berbeda lagi dengan tata nama botani. Nah, bagian kedua dari namanya bisa disebut epitet spesifik. Misalnya, pinus berdaun panjang adalah spesies Pinus palustris. Nama genusnya itu Pinus. Kemudian epitet spesifiknya palustris. Nah, nama spesifiknya itu bukan palustris, tetapi Pinus palustris. Seperti itu ya. Bisa ditangkap ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Nurul Afifah. Kepada Nurul Afifah dipersilakan. Oke, selanjutnya bakal aku lanjutin dari nama yang disingkat. Dalam buku dan artikel, nama genus dan nama spesies biasanya ditulis dengan huruf miring. Singkatan seperti SP dan SPP, sub-SP, dan lain-lain. Sebaiknya tidak ditulis dengan huruf miring. Bagian kedua selalu dimulai dengan huruf kecil, dan dalam botani disebut epitet spesifik. Contoh, Fagus sylvatica. Fagus adalah nama genus, dan sylvatica adalah epitet spesifik. Dalam zoologi, bagian kedua disebut nama spesifik. Contoh, Panthera leo. Panthera adalah nama genus, dan leo nama spesifik. Selanjutnya, kode identifikasi. Berbagai kode sudah digunakan dalam mengidentifikasi spesies. Misalnya, NCBI menggunakan taxid, numerik atau taksonomi identifier. Stable Unico Identifier, misalnya taxid dari H. sapiens, dan adalah 9606. GEGG menggunakan kode 3 huruf untuk sejumlah tertentu organisme dalam kode ini. Misalnya H. sapiens disingkat HSA. Uniprot menggunakan mnemonic organisme dengan maksimum 5 karakter alfanumerik, misalnya human untuk H. sapiens. Selanjutnya adalah pengelompokan spesies. Setiap definisi universal spesies selalu tanpa semaunya. Sebagai ganti biologiawan mengusulkan suatu kisaran definisi. Definisi yang dipakai biologiawan sifatnya pragmatis, tergantung pada kekhasan riset biologinya. Contohnya yang pertama, spesies typologi. Ini adalah sekelompok organisme di mana individu adalah anggota spesies jika konformitas mereka terhadap sifat-sifat tertentu cukup memadai. Kluster variasi atau fenotip di dalam spesimen, misalnya ekor panjang atau pendek, akan membedakan spesies tersebut. Metode ini digunakan sebagai metode klasik, penentuan spesies, seperti yang dipakai Linnaeus dalam awal teori evolusi. Namun, sekarang kita tahu bahwa fenotip yang berlainan tidak selalu spesiesnya berbeda. Misalnya, Drosophila bersayap 4 yang dilahirkan oleh induk bersayap 2, dan bukanlah suatu spesies yang berbeda. Penamaan spesies dengan cara ini disebut morfospesies. Selanjutnya ada spesies morfologi. Suatu populasi atau kelompok populasi yang berbeda morfologinya dengan populasi lain. Misalnya kita bisa membedakan antara ayam dan itik, sebab mereka memiliki paruh berbeda, dan itik memiliki selaput di kakinya. Spesies didefinisikan dengan cara ini sebelumnya adalah sejarah tercatat. Konsep spesies ini sangat banyak dikritik, sebab data genetik terbaru yang secara genetik membedakan populasi dapat terlihat sangat mirip, dan sebaliknya. Perbedaan morfologi yang sangat mencolok ternyata malah menunjukkan hubungan kekerabatan yang erat. Namun demikian kebanyakan spesies yang kita kenal sekarang hanya dideskripsikan berdasarkan morfologinya aja. Selanjutnya spesies biologi atau isolasi, merupakan sekumpulan populasi yang secara aktual atau potensial saling kawin. Rumusan ini umumnya bermanfaat bagi ilmuwan yang bekerja dengan contoh-contoh kehidupan dari takson tinggi seperti mamalia, ikan, dan burung. Tapi lebih sulit untuk organisme yang tidak bereproduksi secara seksual. Hasil eksperimen perkawinan dalam kondisi artifisial bisa dan bisa tidak merefleksikan apa yang akan terjadi bila organisme yang sama bertemu di alam.
mempersulit pengukuran kesesuaian hasil eksperimen dengan populasi di alam. Spesies reproduksi atau biologi. Dua organisme yang dapat bereproduksi secara alamiah menghasilkan anak yang fertil, jantan dan betina. Organisme yang dapat bereproduksi namun hampir selalu menghasilkan hibrid infertil setidaknya pada satu jenis kelamin seperti bagal, kini atau katalog jantan F1 tidak dianggap spesies yang sama. Selanjutnya ada spesies pengenalan. Berdasarkan sistem reproduksi yang sama, termasuk perilaku kawin, konsep spesies pengenalan atau recognition diperkenalkan oleh Hugh E. H. Patterson setelah sebelumnya dirintis oleh Wilhelm Peterson. Selanjutnya ada spesies pengenalan kawin. Sekelompok organisme yang diketahui mengenal satu sama lain sebagai pasangan kawin yang potensial. Selanjutnya ada spesies evolusi atau spesies Darwinisme, yaitu sekelompok organisme yang berbagai moyang suatu silsilah yang mempertahankan integritasnya terhadap silsilah lain dalam suatu waktu dan ruang. Selanjutnya ada spesies filogenetik atau kladistik, yaitu sekelompok organisme yang berbagi nenek moyangnya suatu silsilah yang mempertahankan integritasnya terhadap silsilah kelompok lain dalam suatu ruang dan waktu. Selanjutnya ada spesies ekologi, suatu set organisme yang teradaptasikan terhadap suatu set sumber daya tertentu, disebut niche di lingkungannya. Selanjutnya ada spesies genetik, didasarkan pada kemiripan DNA dari individu atau populasi. Selanjutnya juga ada spesies fenetik, yang berdasarkan fenetiknya. Lalu ada mikrospesies, spesies yang bereproduksi tanpa meiosis atau fertilisasi sehingga tiap generasi secara genetik identik dengan generasi sebelumnya. Spesies kohesi, populasi individu paling inklusif yang memiliki potensi untuk kohesi fenotip melalui mekanisme kohesi yang intrinsik. Selanjutnya ada evolutionary significant unit atau SSU. SU adalah sekumpulan organisme yang dianggap berbeda untuk tujuan konservasi, sering disebut sebagai suatu spesies atau spesies alami atau wildlife species. SU juga memiliki beberapa definisi yang kebetulan bersinggungan dengan definisi spesies. Untuk vertebrata, konsep yang dipakai adalah konsep spesies biologi atau BSC, dan sampai tingkat tertentu atau untuk tujuan lain. Konsep spesies filogenetik atau PSG. Banyak subspesies BSC dianggap spesies jika digunakan PSG. Perbedaan antara BSC dan PSG adalah bahwa BSC mendefinisikan spesies dalam manifestasi sejarah evolusi, sedangkan PSG mendefinisikan spesies sebagai manifestasi dari potensi evolusi. Jadi, spesies PSG sudah terbentuk saat silsilah evolusi sudah memisah, sedangkan BSC baru mulai ada saat spesies benar-benar telah sempurna. Karena itulah adu konflik antara PSG versus BSC, sebab keduanya berbeda dalam perlakuan tak yang dianggap subspesies pada BSC. Misalnya beberapa subspesies lebah madu. Oke, tadi udah dijelasin kan semua materi tentang batasan spesies dalam evolusinya. Makasih ya untuk teman-teman yang udah ngedengerin dan yang udah nonton ini. Dadah, kita pamit semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.